Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi fanfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas shalihin. Amin. Fikih halaman berapa? Dua tujuh, baris ketiga. Takbir ihram belum? Takbir ihram oh baik. Baris 4 halaman 27. As-salisu al-qiyamu in kanatis salatu fardhan wa qadara. As-salisu al-qiyamu in kanatis salatu fardhan wa qadara. Adapun rukun salat yang ketiga yaitu berdiri jika ada oleh salat yaitu salat fardu, wa qadara dan mampu oleh seseorang, wa qadara dan mampu oleh seseorang. Segini, wallahu a'lam bisawab. Saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Muflihun, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala selepas kita solat maghrib berjamaah, yang tentu harapan dan doa kita, rangkaian ibadah kita baik yang wajib maupun yang sunnah mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita isi dengan amaliyah yang paling tinggi, yakni thalabul ilmi, menuntut ilmu antara maghrib dan isya. Kajian kita pada malam hari ini masih menerangkan tentang rukun-rukun salat. Sebagaimana pada kajian sebelumnya dijelaskan bahwa rukun salat ada 17. Jadi ini 17 ini namanya rukun. Ada 17R, ada 17M. Ini mah 17R namanya. 17 rukun salat. Yang ketiga, orang salat itu adalah kudu berdiri. Orang salat wajib berdiri. Cuman berdiri ini ada dua ketentuan sebagai rukun salat. Jadi berdiri sebagai rukun salat ada dua ketentuan. Yang pertama, manakala salat itu yang dikerjakan adalah salat wajib. Jadi
Berdiri sebagai rukun solat catatannya 2. Jadi berdiri itu sebagai rukun solat catatannya ada 2. Yang pertama, bila solat yang dikerjakan itu adalah solat wajib. 1. 2, bila mampu berdiri. 2 tuh catatannya. Jadi pertama bila sholatnya wajib, yang kedua bila mampu berdiri. Bagaimana yang disebut berdiri? Yang disebut berdiri itu minimal kayak orang minimal ruku. Itu berdiri namanya. Jadi kayak kita mau ruku, cuman tangan ditaruh di lutut enggak nyampe, itu aja. Itu namanya berdiri. Waduh, ini gimana ini? Saya copot Bang Abi ini. Enggak apa ya? Ini harus terangin masalahnya nih. Nih begini. Minimal berdiri. Tuh kan ini namanya ruku. Tangannya tuh enggak nyampe. Tuh segini aja kita saat dirinya. Walaupun kita waras, apalagi kalau kita udah bongkok tua, kita nih waras nih begini, ya namanya disebut diri, berdiri. Walaupun dirinya sampai nyender, kiblatnya sono, tuh dirinya begini, jadi juga sah sholatnya, tapi malas banget. Minta bagian lain ini masalah malas dan tidak, yang penting sah dulu berdiri. Walaupun nyandarnya bukan sama tembok, sama orang. Ya kalau orangnya pergi, jadi yang penting berdiri. Cuman berdiri ini diatur. Berdiri ini diatur. Sejengkal kalau laki, kalau perempuan rapat. Perempuan rapat. Kalau perempuan, kalau laki-laki sejengkal aja diri, jangan lebar. Ini repot. Kalau bakal imammu susah. Agama tuh nggak begitu-begitu amat. Jadi berdiri itu sejengkal saja, jangan lebar berdirinya, jangan lebar. Nampak ajaran Islam tuh logis gitu. Ajaran Islam tuh selaras dengan naluri manusia. Sebab apa? Kalaulah kita berdiri nih laki disuruh rapet, ngeganjel. Jangan dicatat, Mbak, jangan. Kalau laki disuruh rapet, ngeganjel. Lah perempuan disuruh renggang, suka angin. Kalau renggang, jadi Islam tuh sesuai naluri gitu. Enggak kayak gitu-gitu amat. Jangan renggang, jangan sejengkal aja. Renggangnya.
orang laki. Ini perbedaan pada waktu posisi diri, nanti banyak berbeda. Yang paling pokok, yang penting berdiri. Tapi ingat, berdiri ini sebagai rukun sholat, catatannya tadi dua. Pertama, bila sholatnya adalah sholat wajib. Sholat wajib ini macam-macam. Baik itu fardu ain, kayak 5 waktu, itu sholat wajib. Maupun sholatnya fardu kifayah, kayak sholat jenazah, itu sholat wajib juga. Maka sholat jenazah tetap kudu berdiri, karena sama-sama sholat wajib. Baik sholat wajibnya itu karena nazar. Kalau proyek segol, calon wali kota yang saya pilih ini jadi, saya nazar mau sholat tahajud 2 rakaat. Ya tahajud 2 rakaat pakai nazar. Jadi wali kotanya, maka sholatnya itu kudu karena menunaikan nazar itu kalau sudah hasil yang diniatin wajib. Berarti sholat yang dikerjakan adalah sholat wajib, itu nazar. Jadi kita yang penting nomor 1 sholatnya wajib aja. Mau fardu ain, mau fardu kifayah, mau sebabnya nazar, yang penting sholat wajib. Itu kudu diri. Bagaimana kalau bukan sholat wajib? Tuh, karena ini menjadi catatan. Kalau sholatnya tidak wajib, sholat sunnah, beda hukum. Yang tadinya wajib diri menjadi tidak wajib. Kalau sholat sunat enggak wajib diri, enggak. Boleh aja orang sholat sunat sambil duduk, boleh. Sambil tiduran boleh, tapi miring ya, terlentang nggak boleh, nggak ada ajarannya. Ntar saya contohin biar kita paham agama. Jadi kalau sholat sunat, mau sunatnya itu apa kek? Yang sunnah disyariatkan berjamaah, kayak terawih, kayak id, tetap diri kagak wajib. Mau sunnahnya kayak duha, kayak witir, mau sunnahnya itu kayak qobliyah ba'diyah, boleh sambil duduk, boleh. Walaupun seger buger, walaupun enggak sakit, enggak. Wong catatan wajib diri kalau sholatnya wajib. Kalau sholatnya sunat tidak wajib diri. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-qiyamu huwal afdal. Berdiri itu dalam sholat sunat hanya bagus doang, bukan wajib. Cuma Nabi sampaikan, kata Nabi, man shalla qa'iman falahu nisfu man shalla qa'idan falahu nisfu ajril qa'imi wa man shalla na'iman falahu nisfu ajril qa'idi. Dalam hadis yang sahih, baginda kita Rasulullah SAW bersabda, siapa orang sholat sunat, tuh kata nabinya, siapa orang sholat sunat sambil duduk, maka boleh saja, walaupun masih seger, cuman kata Nabi, falahu mislu ajril nisfu ajril qaib, cuman dipotong 50% ganjarannya dibanding sholat
diri. Kalau orang sholat sunat sambil duduk, seger buger, enggak apa-apa. Cuman dipotong ganjarannya 50%. Wa man sholana iman, kata Nabi, siapa orang yang sholat sambil tidur miring, falahu nisfu ajril qaidi, maka boleh, walaupun kuat berdiri, boleh, tapi dipotong ganjarannya 75%. Hah? Iya kan, tapi boleh. Boleh. Gimana sholat sunat sambil duduk? Udah pernah belum? Hah? Belum, amalin nih. Biar kita enggak hilang ilmunya. Saya copot-copot ini abangnya, boleh ya? Iya, sebabnya biar jelas. Saya mau contoh. Jadi nanti neranginnya, yang penting praktek, biar jelas agama. Ini sholat sunnah duduk. Bahagia ada. Bahagia maghrib dah duduk. Yang bagus duduknya begini. Namanya iftiras. Saya nyamsin Solo ya. Yang bagus duduk. Boleh duduknya begini, boleh. Boleh. Cuma ada ribet. Ini nomor 2 didikan ganjaran duduk. Karena dia ribet mau rukuk mau sujudnya. Jadi 2. 3 boleh begini. Ini kita ke sono ya, gantinya di dekat. Boleh dulu. Cuma ini paling tinggi nih ganjaran. Jadi duduk iftiras lebih tinggi daripada sila. Sila lebih tinggi daripada baik. Kita sholatnya duduk. Biar nggak hilang. Kita cobain sholat tahajud duduk. Jadi sholat apa nih? Bahagia maghrib. Baik. Sholat sunat al-maghrib. Bahagiakan. Makan biasa berjimpa kalau macam melakukan amin, anggap ya kuliah bakum di nukum melihatin baru ini taruh rukunya. Ini kita sujud di mana? Di sini. Ini rukunya biar benar. Tuh, rukunya begini. Di mana wajah ditaruh di tempat sujud. Ini kan kita sujud di sini tuh. Jadi wajahnya perlu lempar sama tempat sujud biar bisa. Jangan asal-asalan. Cuma kalau nggak diajarin ini, ajaran Nabi ini hilang. Nanti sholatnya kadang-kadang dewek. Tuh nama. Ibu-ibu kalau kelihatan suruh kemari diri dia. Kasihan dia. Ya. Praktek. Tuh, namanya itu. Sumarul Abdi Berdiati. Dan dia sediakan. Sami Allah bagaimana. Baru sujud. Duduk lagi. Biasa nih, belum sujud lah. Allahu Akbar. Tinggal pertama biasa dengan kata ladoin amin, ulbu, ruku. Begitu lagi. Karena dengan hamidah, sujud. Selesai sujud 2 kali. Normal. Sujud. Duduk terakhir biasa kakinya kayak gitu. Sampailah assalamualaikum. Ini namanya sholat sambil duduk. Ini suatu saat kita nggak bisa diri, biar bisa sujudnya sholatnya. Kalau tangannya nggak bisa, ini kan kita, iya nggak bisa. Itu kalau sholat kita sambil duduk. Boleh sambil miring, tiduran. Saya mau orangnya nggak puas nih, biar bisa. Kalau tangga, ini miring. Tuh, boleh. Sholat nih, berbantah boleh sini. Jadi usul ini dibaca salam ya. Begitu kita sholat tuh. Usul saya sholat sunnah, bahagia maghrib, 2 rakaat. Allah Akbar. Dia sholat boleh amin. Kemudian baca surat, lalu dinukum dah umpama, waliyatin baca selesai kuliah.
Cuma duduk, nggak boleh. Ini dia bisa, rukunya dulu. Sami Allah liman hamidah. Sujud. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Buat Allah. Diajarkan biar nggak hilang ajarannya. Kalau nggak belajar, amalin biar pernah. Jadi biar seumur hidup pernah ngamalin. Jadi di akhirat nanti waktu ditanya sama Nabi, udah amalin belum ajaran itu? Udah sekali. Yang penting nggak hilang ajaran. Jadi nggak bakal nuduh sama orang, tuh orang nyeleneh banget. Enggak, ada ajaran dari Rasul. Begitu. Jadi kita nggak selagu-lagunya sholat. Itu dari rumah kuat nenteng bangku, di masjid duduk, tuh namanya ngarang-ngarang. Namanya ngarang-ngarang, nggak pakai belajar. Yang kayak begitu kita jangan, diajarkan oleh agama. Tuh, jadi kalau sholat tiduran, ruku sujudnya wajib diri, boleh diri. Ruku sujudnya diri dulu, nggak apa-apa. Tapi begitu. Kalau terlentang nggak ada. Karena dipotong 100%, sama aja nggak sholat kalau terlentang. Maka kata Nabi, man sholla qa'idan falahu nisfu ajril qa'imi. Siapa orang sholat sunnah ambil duduk padahal seger buger, makalah tuh orang dipotong ganjarannya separuh daripada diri. Tapi kalau tiduran miring, dipotong separohnya orang jadi 75% dari orang diri. Begitu. Kalau terlentang, enggak ada ajarannya. Rasulnya enggak ngajarin. Terlentang nih, enggak ada. Sambil duduk enggak apa-apa. Walaupun jadi imam, ngimamin taraweh sambil duduk boleh, cuman sama pengurus masjid dipecat. Ini males ini. Boleh tapi imamnya sambil duduk padahal seger, makmumnya enggak apa-apa. Tapi saya kalau ngimamin belum pernah sambil duduk tuh belum pernah. Tapi dicobain. Itu begitu. Jadi berdiri ini kalau sholatnya sholat wajiblah kita orang kudu diri. Kalau sholat sunnah boleh sambil duduk, boleh juga sambil tidur miring. Ini Ba'da Isya, cobain biar pernah. Ngamalin ilmu tuh ganjarannya gede. Kan nanti kita satu Isya tuh, cobain begitu. Ntar besok-besok enak juga diri ya. Iya, ini kurang ganjarannya. Yang penting kan kita ngamalin ajaran agama biar nggak hilang. Yang kedua, berdiri ini adalah rukun sholat kalau mampu. Bagaimana kalau nggak mampu diri? Maka kalau nggak mampu diri, sholatnya sambil duduk. Duduknya kayak tadi tuh. Gitu. Kalau nggak mampu duduk, udah nggak bisa duduk, tidur miring. Kayak tadi, bagusan palanya ngadep selatan, utara, pakai lambung kanan. Bagusnya, lambung kiri nggak apa-apa. Yang penting mau ngadep kiblat aja. Kalau kemudian miring nggak bisa, udah payah badannya, maka terlentang. Palanya di timur, kakinya di barat. Tapi diganjel pakai bantal wajib palanya supaya ngadep kiblat dadanya. Jadi kayak begini tuh. Kan kayak saya ini tiduran lagi. Jadi supaya ngadep, jangan sampai ngadep langit, tetap kudu ngadep Ka'bah. Tuh terlentang.
Kalau nih terlentang nih nggak bisa, pakai kepala. Kan artinya badannya udah mati tuh orang, tapi pala masih gerak, maka sholatnya pakai pala. Ini ruku, ini sujud, agak turunan, begitu. Nah, kalau bagaimana nih pala udah nggak gerak, ini ulama beda madhab nih. Kalau udah begini nih, kalau pala udah nggak gerak, ulama beda madhab. Boleh diamalin, silakan. Saya keluar dulu dari madhab Syafi'i, biar kita gampang. Dalam madhab Imam Abu Hanifah dan madhab Imam Malik, kalau orang udah nggak gerak badan dan palanya, udah nggak sholat nggak apa-apa. Itu yang di ICU biasanya, gugur sholatnya. Dalam madhab Imam Abu Hanifah dan madhab Imam Malik, kalau orang udah nggak gerak, badan nggak gerak, pala nggak gerak, tapi mata masih kedap-kedip, mata ngedip masih bisa. Kalau dalam madhab Abu Hanifah dan madhab Imam Malik, itu sudah nggak sholat, karena komunikasi juga susah. Jadi udah nggak sholat nggak apa-apa mereka tuh. Cuman bedanya antara Abu Hanifah dan Imam Malik, kalau Abu Hanifah, bagaimana kalau sembuh nih? Abu Hanifah nggak usah kodok, Imam Malik kudu kodok. Kalau sembuh diulang. Berapa tuh shot model begitu tuh? Kalau ternyata dia waras, habis dari ICU-nya tuh ulang. Nah, kalau madhab kita, bagaimana kalau orang palanya udah nggak gerak, mata masih ngedip? Wajib sholat pakai ngedip, pakai ngedip mata aja tuh, kedip-kedip. Ini takbir, ini ruku, hati, ini isyaratnya masih gerak. Kalau kemudian mata udah merem, kaki udah nggak gerak, kepala nggak gerak, udah merem aja nih orang nih, tapi masih hidup, detak jantungnya masih ada, maka wajib sholat dalam hati. Madhab Syafi'i itu lumayan hati-hati. Sebab rumus dalam madhab Syafi'i, inna sholata la tasqutu anil mar'il muslim madama aqluhu thabitan. Sholat itu nggak gugur dari muslim, mau sakitnya parah kayak apa, selama masih ada pikirannya, akalnya masih ada, denyut jantungnya masih jalan, wajib dia sholat. Itu madhab Syafi'i. Jadi madhab Syafi'i masih terus, selama masih ada akalnya kita sholat. Nggak bolehlah kita nggak sholat, nggak boleh, wajib kita sholat semampu kita, wajib kita sholat. Karena ini yang pertama kalilah ditanya di akhirat, sholat. Sampai para begitu tuh sholat, lagi perang aja sholat wajib. Diatur bagaimana cara sholat dalam keadaan perang, ntar kalau udah nerangin pada bagian itu. Ini berdiri, dari mana dalilnya bahwa sholat wajib itu kudu diri, catatannya mampu? Ada hadis riwayat Imamul Bukhari. Moga kita punya rezeki luas, kita ziarah ke Uzbekistan. Makamnya nih di Uzbekistan Imam Bukhari. Bukan Imam Bukhari dong, Imam Turmudi. Bahkan jadi nama provinsi itu Turmud tuh, di Uzbek. Uzbek ini dulu Uni Soviet dulunya. Jadi kan Uni Soviet pecah menjadi negara-negara kecil, bersyukur jadi banyak negara-negara Islam akhirnya. Begitu. Jadi di Uzbekistan ini, kalau ke Uzbekistan murah intinya, dan pesawatnya enak, dari Indonesia langsung ke Uzbek, nggak pakai transit, ada udah Uzbek. Begitu. Di sana ada Imam Bukhari. Imam Bukhari namanya di Bukhara. Bukhara, kampungnya namanya Khortang. Itu makamnya Imam Bukhari. Khortang makamnya. Beda tuh provinsi sama Turmud. Imam Tirmidzi, orang kita sebut Tarmizi. Begitu. Itu nama ulama.
muridnya Imam Bukhari juga, ulama, bukan dari Arab ini semuanya nih. Ulama ini bukan orang Arab ini. Gitu. Imam Bukhari meriwayatkan hadis, kitab yang paling sahih sedunia sesudah Quran untuk rujukan hukum adalah Sahih Bukhari. Kurang lebih 10.000 hadisnya, kurang dikit lah 10.000-nya, 9.000 lebih hadis Sahih Bukhari itu. Dalam Sahih Bukhari ada hadis dari sahabat Nabi namanya Imran bin Husain. Imran bin Husain. Imran ini sahabat besar. Jadi keramat wali itu kalau zaman dulu enggak diterang-terangin karena orang jarang sama kiai itu nanya keramat. Pengennya ilmu aja. Jadi datang ke kiai itu pengen ngaji zaman dulu. Jadi enggak diterangin keramat-keramat. Keramat tuh masyhur juga dari dulu-dulu. Udah ada karomah. Karamatul aulia. Imran bin Husain ini sahabat Nabi yang hidupnya diselamanin sama malaikat. Itu tiap hari tamunya malaikat. Cuman pengen selaman doang. Minta barakah. Cium tangan. Bolak-balik malaikat sama Sayyidina Imran bin Husain. Yang bilang begitu Rasulullah. Banyaklah kalau ngomongin keramat para wali. Quran itu tulis. Orang yang ingkar keramat wali itu ngingkari Quran. Wali itu ada karomah. Karomah itu hal yang luar biasa yang ada pada wali-wali Allah. Kalau di Nabi namanya mukjizat. Karamatul aulia itu yang diabadikan dalam Al-Quran dua tema besarnya. Banyak sih yang lainnya, tapi tema besar dua. Pertama, Siti Maryam di kamar lapis 7 pintunya ada makanan macam-macam. Ditanya sama Nabi Zakaria, dari mana ini Neng? Wong ponakannya Siti Maryam, ibunya Nabi Isa. Ini dari Allah. Jadi disediain makanan. Orang kalau yakin tuh begitu. Quran bilang falamma dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa qala ya Maryam anna laki hadza qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab. Wali. Itu begitu. Yang kedua Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi. Ini juga mau kita punya duit nih, ziarah. Kita ke Yordan. Tempatnya di Yordan. Ashabul Kahfi itu tidur 309 tahun. Enggak melek-melek. Mendusin aja kagak. Tidur tuh 309 tahun. Dan enggak berubah badannya. Muda aja. Sampai cucunya dia udah jenggotan ubanan. Wong udah beberapa generasi. Cucu cicitnya. Jadi engkong sama cucu tuan cucu. Itu ada dalam sejarah, ada ini. 309 tahun tidur. Kata Allah dalam surat Kahfi, walabisu fi kahfihim salasami'atin sinina wazdadu tis'ah. Mereka tidur di goa di Yordan, ini adanya goa Ashabul Kahfi Yordan. lebih 9 tahun. Ya 309 tahun. Itu karomah aulia. Ditulis sama Allah dalam Al-Quran. Keramat wali. Tidur segitu. Badannya nggak berubah, masih muda. Nggak kaya baru tidur 2 jam. Padahal tidurnya 309 tahun. Nah, Imran bin Husain ini malaikat pada selamat nama dia, tiap hari tamunya nggak pernah berhenti. Kata Nabi itu malaikat itu ada sejarahnya begini.
Imron ini punya penyakit ambeien. Penyakit ambeien. Apa ambeien tuh? Wasir. Biar kita selamat nih amalan. Biar kita nggak kena ambeien, nggak kena liver, nggak kena jantung. Itu kalau qobliyah subuh atau sholat sunnah fajar, bacaan suratnya rakaat pertama alam nasroh, rakaat keduanya alam taro. Jangan tinggal. Ini insya Allah ndak ambeien. Ndak. Ada teman kita tukang ngerokok, dia baca koran, itu ditulis 101 bahaya rokok. Dia baru baca 2, ngelihat bahaya, dia berhenti baca korannya. Tapi ngerokoknya menjalan terus dia. Dipikir berhenti ngerokoknya, kagak. Ini biar dia sehat, baca alam nasroh, alam taro. Ada hadis, man qara'a alam wa alam lam yusibhu alam. Siapa yang baca qobliyah subuh tu alam nasroh, alam taro, enggak bakal kena penyakit. Termasuk mohon maaf yang sekarang nih apa namanya? Corona. Nggak bakalan terpapar corona kalau bacanya itu. Coba tanya sama yang terpapar tuh, qobliyah subuh baca itu enggak? Saya 1000% yakin enggak. Subuh juga enggak. Innalillahi enggak lah kalau subuh, insyaallah kalau muslim mah. Insyaallah. Pokoknya tanya aja sama yang kena tuh. Ini amalan ya. Beneran. Ini Imron ini punya penyakit wasir. Lalu sebelum saya ceritain hukumnya, saya harus ceritain sahabatnya dulu yang bawa ini hukum, yang nyeritain. Lalu berat ambeien ini, bolnya keluarnya gede, ndak kuat. Akhirnya lah dia datang sama Rasulullah SAW. Nabi nengok tuh, Nabi doain lah biar saya sembuh. Jadi saya nggak kuat ke masjid. Baru ke masjid mau diri aja gak bisa, wong bol nih keluar. Kata Nabi, sabar aja Imron, gede ganjarannya, surga duluan. Enggak lah Nabi, biar sehat aja, tolonglah doain. Akhirnya Rasulullah SAW doa-doa, kasih air sama Nabi, minum. Tuh lagi tiduran, habis diminum langsung jingkrak. Ebolnya langsung masuk. Tuh, emang Nabi hebat. Gitu, luar biasa Rasulullah. Itu kayak begitu. Sembuh, ke masjid. Enggak lama. Semingguan doang ke masjid. Sebab pas sudah seminggu dia ngadu sama Nabi. Kata dia, Nabi, saya ini rumah tamu nggak pernah berhenti siang malam. Selamat. Kata Nabi, itu malaikat Imron. Nabi yang bilang, malaikat. Lah, sekarang nggak ada. Iya, malaikatnya nggak ada. Emang apa? Mereka bangga sama ente. Sabar. Sekarang apa yang mau dibanggain? Nggak ada, wong entenya udah sembuh. Jadilah kata Imron, jadi yang datang malaikat Rasulullah, malaikat pada senang tabarruk amente. Salaman kan bolak-balik, iya itu malaikat semuanya. Siang malam iya. Karena ente udah sembuh, malaikat enggak ada. Kalau begitu Nabi mintakan nama Allah biar penyakit itu balik lagi, kalau bisa lebih gede lagi dari kemarin bolnya. Yang penting malaikat selamat nama saya. Kata Nabi, yang benar iya. Mintakan nama Allah. Ya Allah, aid balikin ambeiannya. Itu lagi diri jatuh, wong bolnya keluar, ampe wafat. Ampe
ampe wafat ambeinnya itu. Maka Imran bin Husain ini sahabat Nabi, makomnya gaus. Kalau kita kesulitan dalam hidup kita tuh, minta tolong sama Allah melalui sahabat Imran, mustajab. Mustajab, manjur. Hadaratin Imran gitu. Imran bin Husain. Tapi saya nggak panjangkan cerita Imran, cerita kajian kita. Nabi, saya punya penyakit bol nih, gimana? Enggak bisa diri. Kata Nabi, sholli qaiman. Imran, Anda sholat kudu diri. Enggak bisa. Fa illam tastati' faqa'idan. Kalaulah ente kagak mampu diri, duduk. Duduknya tadi itu. Kalau enggak mampu duduk juga Imran, famudtaji'an ala jambin, fa'ala jambin, kata Nabi. Maka tidur miring pakai lambung. Lambung kanan lebih bagus. Tapi kalau nggak bisa lambung kiri nggak apa-apa. Yang penting hadap kiblat. Artinya palanya di selatan, kalau bisa kaki utara. Salah. Pala di utara, kaki selatan. Kalau nggak bisa boleh pala di selatan, kaki utara. Itu pilihan terakhir. Kalau nggak bisa miring, wa illa famustalqiyan. Ini di dalam Sunan Nasai. Kalau enggak bisa miring, terlentang. Palanya di timur, kaki di kiblat, diganjel. Tuh dalilnya bahwa orang sholat wajib tuh kudu diri kalau bisa. Cuman karena kita nggak bisa diri, duduk, miring, terlentang, ini ganjaran gak dikurangin barang dikit. La yunqasu min ajrihi syai'un. Enggak dikurangi ganjaran sholat dengan berbagai posisi. Sebab emang mampunya segitu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak bebani orang dalam menjalankan agama kecuali yang dia mampu. Kayalah nenek-nenek. Itu orang kok ruku ya? Jangan ruku, emang dia bongkok dia. Dikata ruku karena kurang baca Quran. Penyebab bongkok tuh kalau mau jujur, kurang baca Quran. Beneran. Jadi khasiat baca Quran, ada kitab namanya Tursul Mu'min. Ini amalan Wali Songo, dari mulai Maulana Malik Ibrahim, Sunan Giri, Sunan Bonang, terus ini amalan aulia. Disampaikan, bila Anda pengen tidak ada pengapuran, tidak bongkok, maka banyakin baca Quran minimal seain. Di luar sholat tuh seain, tentukan harinya. Apa habis maghrib, apa habis isya, apa habis subuh, apa habis dohor, habis asar. Yang penting kasih waktu. Baca Quran seain tiap hari. Seain. Tandain lagi, besok tandain sampai tamat. Seain. Kalaulah kita ngalamin tamat sampai minal jinnati wan nas, jangan berhenti segitu. Jangan caranya. Jangan berhenti minal jinnati wan nas, tapi terus bismillahirrahmanirrahim Fatihah waladhdallin amin. Terus sampai bismillahirrahmanirrahim alif lam mim, sampai ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sampai muflihun baru sadaqallahul azim. Begitu. Nanti besok nerusin dari situ. Itu caranya. Jadi ketika kita baca Quran sa'ain itu kita minta sama Allah, ya Allah jangan matiin saya, jangan cabut saya punya nyawa sebelum Quran khatam. Ntar pas An-Nas tuh balik sampai muflihun, baru doa khatmul Quran. Minta lagi jangan matiin saya sebelum Quran khatam. Terus aja kayak begitu. Begitu. Itu biar kita meninggal lagi baca Quran mana. Tuh begitu. Niatnya, mintanya begitu, caranya begitu caranya.
Seain aja. Kalau kita lagi enak badannya, mungkin proyek lagi banyak nih. Biasanya kalau lagi proyek lagi banyak kan rada tendangan. Itu kuat 2 ain atau 3 ain atau 4 ain. Jadi kuat. Kayaknya seain kurang nih. Lebihin boleh. Tapi jangan sampai besok nggak baca. Nggak baca Quran, udah kemarin 3 ain. Jangan, salah itu. Salah. Pokoknya tiap hari sain. Di antara karomah Ayaoji itu hampir 80 tahun usianya. Lebih itu Ayaoji itu. Ustadz Matroji Syafi'i, malam Kamis kami ngaji. Sehat matanya, masih ini. Karena baca Quran itu dari dulu. Begini ya, lebih boleh, kurang jangan. Kalau begitu ayah habis subuh aja, habis terserah, yang penting tentuin waktunya. Sain jangan kurang. Boleh tanya sama ayah, nggak ditinggal sampai sekarang, dan udah 20 tahunan lebih. Kita kan di Jakarta ini udah 20 tahun ini. 20, hampir 22 tahun ini lah. Gitu. Udah ditinggal. Sain. Sain. Sain aja. Lebih bagus. Kurang jangan. Begitu. Pokoknya tiap hari. Tiap hari. Tiap hari. Itu begitu. Jadi enggak pengapuran. Kuat tulang tuh. Quran karomahnya tuh begitu. Karomah Quran. Jadi rukun sholat yang ketiga kudu diri. Catatannya 2, kalau sholatnya wajib. Kalau sholat sunat boleh duduk, boleh miring. Cuman resikonya ganjarannya dipot karena males begitu. Tapi boleh. Kedua, kalau mampu. Kalau nggak mampu, nggak ada pemotongan ganjaran. Sholatnya kayak tadi. Itu orang sholat. Aturannya begitu. Habis deh tuh. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada yang ditanya dari materi ini atau di luarnya. Sebelum doa dipersilakan. Allah a'lam.